Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hiren. Dan kali ini kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Menjawab Pertanyaan Bodoh Sinandar. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang Nandar lagi. Ya udah lama saya nggak bahas Nandar ya, karena ya memang cuman itu doang. Tapi kali ini ada yang menarik yang ingin saya bahas soal Nandar, karena dia berdebat dengan Mas Didit. Mas Didit udah jelaskan dengan sangat baik nih, tapi Nandarnya ya seperti biasa ngeklaim kemenangan. Tapi ngomong-ngomong, kapan diklaim kemenangan debat sama saya, Ndar? Kok nggak ada videonya? Nandar. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan bodoh dari Nandar. Kenapa saya bilang pertanyaan bodoh? Iya, pertanyaan ini tidak akan pernah diungkapkan oleh seseorang yang mengetahui dengan baik tentang naskah-naskah Alkitab. Ya berhubung dia nggak ngerti apa-apa, makanya pertanyaan ini dilontarkan, dan dengan pertanyaan ini dia mengatakan, "Ye, saya menang." Sama kayak ketika dia bilang, "Los Periklitos." Gini, saya terangkan dulu guys ya. Gini. Tanda orang tahu naskah, dia tahu itu tidak ada di situ. Paham ya? Kalau dia tahu persis tidak ada di situ, ya, kata Allah tidak ada di naskah itu, berarti dia tahu betul gitu. Makanya dia bisa klaim kalau memang tidak ada di situ dan dia buktikan, dan mereka tidak bisa menyebutkan. Paham ya? Ini bukan pertanyaan bodoh, guys. Ini justru merangsang kecerdasan dari di Julian teman-temannya gitu. Dipaparkan fakta ya, karena dia tahu banget, karena Danner ini tahu betul kalau di kodeks itu memang tidak ada kata-kata Allah atau Allah itu kan. Itu bukti dia tahu. Dan memang dibuktikan memang tidak pernah ketemu. Jadi itu sebenarnya bukan pertanyaan bodoh, justru cerdas. Kenapa saya katakan cerdas? Karena menanyakan sesuatu yang tidak bakal bisa dijawab oleh mereka ini. Nah, nanti saya akan terangkan kenapa nama itu nggak ada di kodeks ya. Nanti saya akan terangkan guys. Dinomisu. Yesus Hamasia menubuatkan Ahmad sang Periklitos, Los Periklitos dinomisu, Los Periklitos dinomisu. Saya sudah bahas bagian itu. Silahkan teman-teman cek aja lah video-videonya Nandar di channel saya. Justru saya sudah bahas kalau itu adalah kesalahpahaman. Jadi saya sudah terangkan di situ. Luis saja nggak ngerti maksud Nandar apa gitu, ya kan? Jadi saya udah buat videonya guys. Ada tonton video saya ya. Jadi sebenarnya Luis ini dia sering salah mengerti. Orang ngomong A, dia kira B. Itu ya masalahnya. Jadi Luis ini daya tangkapnya rendah guys, sehingga dia tidak menangkap atau memahami apa yang sebenarnya orang lain sedang sampaikan, termasuk Nandar ini gitu. Termasuk yang video ini kita akan buktikan nanti. Yang mana saya sudah luruskan beberapa hal. Mari kita langsung aja dengar videonya supaya kita bisa melihat apa yang dimaksud, memahami yang dikatakan oleh Nandar ini sendiri. Lalu yang kedua, kalau kita melihat di dalam kodeks manapun, baik itu kodeks yang tertua, kodeks Vatikanus. Tonton, saya mau komentari ada teks di bawah ini ya. Piranha, ini komentar nih, si Piranha, ya kan? Namanya ada Piranha guys. Kenapa saya bilang ya? Kenapa orang-orang Kristen ini tidak memakai nama aslinya gitu? Ya, saya Bobi Hiren gitu kan, atau di Juli ini masih mending ini Kristen yang masih memakai nama asli. Ini Piranha guys, luar biasa. Lalu katanya, "Hai Nandar, mendingan kamu patuhi saja perintah nabi palsu. Padahal kalau kita baca kitabnya, waspada dan nabi palsu, mereka datang menyamar kepadamu seperti domba, sungguhnya mereka adalah serigala buas." Itu jelas untuk internal umat Kristen sendiri nabi palsu itu. Nabi palsu adalah bukan internal umat Kristen ya, internal pengikut Yesus. Itu depannya. Karena mereka menyamar sebagai domba. Domba adalah pengikut Yesus. Jadi siapa mereka? Mereka adalah para pendiri Kristen. Itu nabi palsu. Karena mereka menyamar sebagai domba, yaitu sebagai pengikut Yesus. Ya kan? Yesus itu adalah umat Nasrani, ya, umatnya dipanggil umat Nasrani. Tiba-tiba mereka ganti di umat Kristen gitu. Jadi Kristen itu baru ada di Antioquia 3 tahun setelah Yesus pergi. Nah, jadi nama palsu itu adalah internal mereka sendiri, dan itu diakui oleh salah seorang Kristen yang jujur. Waktu saya debat waktu itu di Facebook belas tahun yang lalu, dia jujur. Dia katakan itu adalah orang-orang Protestan.
Tapi menurut saya itu masih salah gitu. Itu sebenarnya adalah orang-orang Kristen awal, guys. Jadi baik Protestan maupun Katolik itu sama-sama didirikan awalnya itu oleh nabi-nabi palsu ini gitu. Jadi jelas itu dia jujur mengatakan itu internal, tapi dia masih salah lah orang ini. Dia mengatakan itu Protestan. Saya tidak setuju. Tapi ini merupakan Kristen itu sendiri. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Kristen. Ya, Yesus itu pengikutnya disebut dengan umat Nasrani. Mereka membuat sendiri menggantinya dengan umat Kristen itu, guys. Kemudian hari 300 tahun setelah Yesus pergi. Nah, lalu ini kata Muhammad tapi lucunya Muhammad tidak pernah ketemu sama Allah Subhanahu wa taala Arab Saudi Mekah. Nah, saya terangkan ya, tidak ada yang pernah ketemu Allah. Ya. Anda baca kitab, tidak pernah ada yang ketemu Allah. Bahkan Yesus katakan ya, tidak ada yang pernah melihat Allah atau mendengar suaranya, tapi aku nyatakan ada. Itu Anda baca di Alkitab. Yesus ngomong begitu. Yesus katakan kalau memang tidak pernah ada yang melihat Allah atau mendengar suaranya, tapi Yesus nyatakan ada. Yesus nyatakan dia, itu ada gitu. Walaupun tidak pernah ada melihat dan mendengar suaranya. Di Allah itu memang gaib tapi ada gitu. Karena dia tidak pernah ada lihat. Kenapa Allah itu gaib? Karena tidak pernah ada yang lihat dan mendengar suaranya, guys. Nah, yang dilihat Musa pada waktu itu bukan Allah, ya. Karena Allah yang dilihat itu adalah tanda-tanda Allah. Apa itu? Tanda-tanda kehadiran Allah pada waktu itu adalah berupa semak duri yang terbakar. Pada waktu di Gunung Sinai itu kan, semak duri yang terbakar. Di tempat lain seperti awan lah gitu di depan tenda dia. Jadi Allah tuh menunjukkan kehadirannya dengan berapa tanda. Bukan Allah itu sendiri yang dilihat gitu. Dia nggak cuma masih tanda-tandanya aja kalau ada gitu. Jadi tidak ada yang pernah melihat atau ketemu sama Allah, termasuk Yesus sendiri, ya kan? Makanya Yesus katakan tidak ada yang pernah melihat Allah atau mendengar suaranya. Sinaiticus, Alexandrianus, Tectus Receptus tidak pernah Lalu disebut. dikatakan lagi di sini kan Allah Subhanahu wa taala Arab Saudi Mekah. Ingat, Allah itu adalah Tuhannya semua alam semesta. Dia Tuhannya Arab Saudi, Tuhannya Mekah, Tuhannya Israel, Tuhan semua alam semesta. Paham ya? Jadi ketika dikatakan Tuhannya negeri ini, bukan berarti dia hanya Tuhan negeri itu. Karena tidak ada kata hanya di situ. Tapi dia Tuhan negeri ini, ya kita paham juga. Jadi Tuhan itu kan global. Tuhan itu bukan kayak kepala desa atau gubernur di kota, tidak. Kalau dikatakan misalnya gini nih, Anies adalah gubernur Jakarta. It's okay. Kita tahu berarti dia cuma di Jakarta aja memimpin. Jadi kalau dikatakan Jokowi adalah presiden Jakarta, kita tahu kalau presiden itu adalah titel untuk seluruh Indonesia. Makanya walaupun dikatakan presidennya Jakarta, itu artinya adalah kalau melihat titel untuk presiden, dia adalah pemimpin Indonesia. Karena dia presiden gitu kan. Jokowi juga adalah presidennya Surabaya misalnya. Jokowi juga adalah presidennya Padang. Tapi dia bukan satu tempat aja. Karena titel presidennya itu guys mencakup seluruh Indonesia. Sama dengan Tuhan Allah yang katanya presiden Tuhannya Mekah. Itu titel Tuhan itu mencakup semuanya. Ya dia Tuhan Mekah juga Tuhan Israel dan Tuhan tempat-tempat lainnya guys. Kan ada Allah ya. Karena kenapa? Kalau di dalam perjanjian baru itu kan bahasa aslinya bahasa Yunani. Oke, sampai sini saya mau bahas. Nandar bilang tidak akan pernah ditemukan kata Allah dalam kodeks. Dia sudah bilang nih, nggak akan pernah ditemukan ada nama Allah, kata Allah dalam kodeks. Kalau dari sini kita lihat ya, dia ngerti sebenarnya tentang hal ini. Ngerti ya, bahwa tidak akan pernah. Karena di situ bahasa Yunani. Saya hanya bertanya, Bang Didit, kata Allah di dalam Alkitab itu, di dalam perjanjian baru itu ditemukan di dalam kodeks atau bukan ditemukan ya, terdapat di dalam kodeks apa sih? Apakah terdapat di dalam kodeks Vatikanus? Apakah terdapat di dalam kodeks Sinaiticus atau kodeks yang lainnya? Dar, kamu udah tahu kan, kodeks itu Sinaiticus, Vatikanus itu kan ditulis dalam bahasa Yunani. Ya jelas pasti tidak ada kata. Nah, berarti kan Anda benar. Mengapa dia benar? Karena dia tahu betul tidak ada itu. Nanti saya akan terangkan kenapa itu bisa tidak ada. Kata Allah di dalam kodeks. Sebab kodeks ditulis bahasa Yunani. Lalu apa terjemahan yang dipakai
untuk Elohim di situ. Saya jelaskan ini ulang ya, tapi ya dasarnya mereka nggak ngerti ya, pasti akan begitu terus. Dalam bahasa Indonesia kan kata Allah nih, dalam bahasa Inggrisnya God, dalam bahasa Ibraninya Elohim nih. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya Hotheos, Theos. Ya, di dalam manuskrip Codex Vaticanus Sinaiticus pasti memakai kata Theos untuk menerjemahkan Elohim. Begitu. Inilah yang nggak dimengerti oleh orang ini ya. Jadi gini, Allah atau Allah itu nama guys, proper name, nama. Jadi dia juga dipanggil Elohim, dia dipanggil Allah atau Allah, dia dipanggil Yahweh gitu kan, atau ya nggak bisa sebut itu sebenarnya huruf YHWH itu nggak bisa dilafalkan sebenarnya. Tapi kita sebutnya itu Yahweh gitu atau Yahweh. Tapi itu adalah huruf yang nggak bisa dilafalkan sebenarnya. Ada orang apapun takut melafalkannya gitu kan. Jadi gini, apa namanya? Itu adalah nama. Nama harusnya nggak terjemahkan. Makanya Anda akan lihat kekacauan di situ. Ketika nama Elohim malah diterjemahkan menjadi Kurios atau God. Itu di situ kacaunya. Makanya Alkitab bahasa Indonesia itu jujur ya. Dia tahu itu nama sehingga dia langsung jadi sebenarnya gini, Alkitab bahasa Indonesia itu bukan menerjemahkan sebenarnya guys. Itu udah proper, udah tepat. Dia tahu itu nama sehingga dia langsung menuliskan itu sebagai Allah gitu. Jadi nama tidak harusnya diterjemahkan. Karena kalau terjemahkan nama jadi aneh nanti gitu ya. Jadi nama Allah ada terjemahkan Elohim itu jadinya malah Kurios, malah malah Theos, malah God gitu. Makanya nama jangan pernah diterjemahkan. Jadi setelah hari ini lain sudah tepat dalam menerjemahkan jadi Allah, karena itulah nama, bukan title. Nah, terus untuk menerjemahkan Yahweh, YHWH, Adonai. Jadi sekali lagi ya, itu bukan menerjemahkan kata itu, tapi itu adalah nama yang langsung disadur gitu. Cuman tentu kan namanya lafal. Jadi dia kayak orang manggil lah. Misalnya kayak gini, saya kasih contoh ya. Misalnya kayak kan ada perbedaan bahasa antara Ibrani dengan Arab. Nah, contoh misalnya Anda tahu kayak siapa ya, kayak ada yang tulisannya itu tapi dibaca beda, kayak apa ya, kayak bahasa Inggris guys, saya agak lupa nih, ada beberapa contoh sebenarnya, maaf ya, saya ingat dulu. Misalnya kayak dangerous ya, ingat, Anda tahu kan kata dangerous, misalnya satu contoh nih, dangerous misalnya, itu kan kalau orang Inggris ya akan melafalkan sebagai dangerous gitu. Tapi orang Indonesia akan melafalkan sebagai dangerous, paham ya? Danger dengan dangerous. Nah, juga ada yang lain. Pokoknya ada banyak yang itu pelafalannya berbeda atau apa juga berbeda, guys. Kayak misalnya apa ya? Ya, macam-macam lah. Anda bisa cari contoh yang di mana itu nama itu di sini kayak siapa ya, kayak Samson atau Delilah itu Samaon ya, apa tuh. Jadi kayak Samson itu ya, atau Delilah itu ada nama lainnya. Jadi bukan nama itu diterjemahkan, tapi cara orang baca tuh beda-beda ya. Orang ini beda bacanya, orang ini beda bacanya. Jadi tetap sebuah nama. Jadi itu bukan menerjemahkan, tapi mengambil dari ada orang Arab memanggil Elohim itu Allah, ya kan? Orang Israel manggil Elohim ya, itu Elohim, ada juga yang Yahweh. Tapi itu sebenarnya nama, guys, proper name. Jadi bukan title, bukan Tuhan itu. Ya, itu perlu dipahami. Jadi Tuhan itu adalah title, namanya ya tadi Elohim, Allah, apalagi Yahweh gitu. Maka bahasa Yunani apa? Pakai kata kurios. Ya jelas kalau kamu mau cari kata Allah di situ, jelas nggak akan pernah ketemu. Karena kata Allah itu dalam perspektif Kristen itu
hanya terjemahan yang dipakai orang Kristen Arab untuk menunjuk kepada Elohim. Mengerti, Nandar? Jadi kalau kamu mengajukan pertanyaan, Mas Didi, tolong tunjukin dong kata Allah di dalam kodeks, itu jelas pertanyaan bodoh itu, Nar. Iya, jelas nggak mungkin ada kata Allah di dalam kodeks. Dia pakai bahasa. Justru di situ Nandar tuh ingin ya orang ini berpikir cerdas. Kok bisa nggak ada? Makanya mereka ini nalar nggak sampai, guys. Mereka nggak tahu kalau itu seharusnya nggak terjemahkan. Nama orang nggak boleh terjemahkan. Kayak contoh, kayak nama saya Bobby. Ya. Nama saya ya Bobby itu bukan BOBI, tapi BOBBY. B-nya double, hurufnya ujungnya Y. Kalau Anda lihat tulisan Bobby, ya baik double B dengan Y dengan BOBI aja, itu sama-sama bacanya Bobby gitu. Tapi pelafalannya berbeda kan. Nah, bahkan cara orang nyebut pun beda. Mungkin orang beli kan juga Bobby gitu. Bobby gitu kan. Nah, kalau orang biasa kan Bobby gitu. Jadi nadanya beda, cara nyebutnya, atau misalnya yang lain lah. Misalnya kayak Joseph, ya ingat. Ada yang menuliskan kata Joseph, ya, dengan JOSEPH, Joseph. Nah, di Indonesia itu berubah jadi YOSEF, Yosef gitu kan. Joseph jadi Yosef gitu. Itu bukan terjemahan, tapi cara nyebutnya, guys. Orang Indonesia tuh nggak biasa menyebut Joseph gitu kan. Dia akan mengganti, lidah Indonesia kan dulu kan berubah menjadi Yosef. Atau misalnya apa kayak? Atau kayak nama lain, Abraham. Jadi Ibrahim. Jadi di Ibrani orang itu memanggilnya Abraham. Kalau di Arab Ibrahim gitu. Ya kan? Nah, juga kayak Daud. Daud itu orang apa manggilnya David gitu. Kalau orang apa manggilnya Daud. Orang Arab gitu. Jadi nama itu tidak terjemahkan, hanya berubah cara pelafalan dan susunan hurufnya aja. Tapi intinya itu bukan terjemahkan. Makanya ini harusnya menantang mereka berpikir, kenapa kok malah diterjemahkan menjadi kurios? Soalnya kan tetap Elohim, disadur gitu aja Elohim gitu. Atau Anda ambil yang lainnya, kayak lain itu betul itu. Dia ambil yang versi Arabnya. Jadi kalau nama itu versi Ibraninya kan Elohim. Versi Arabnya Allah. Jadi Lai ambil yang versi Arab, itu udah bener. Yang Yunani tadi yang ngaco. Kok bisa dia malah menerjemahkannya, bukan mengambil dari salah satu versi apakah Arab atau versi dari ini Ibrani gitu kan. Bahasa Yunani. Nah, sekarang gini deh. Orang-orangnya Nandar pasti kalau menyebut Tuhan pasti kan memakai Gusti Allah kan. Kalau orang Jawa nih. Nah, Tuhan tuh beda. Tuhan tuh bukan nama. Tuhan tuh adalah title, ya. Tuhan, title. Jadi Jadi ada manggil itu Gusti, ada manggil itu macam-macam lah. Tapi itu title, ya. Jadi nama nggak bisa disamakan dengan title. Jadi dalam Islam itu jelas mana yang nama, mana yang title. Namanya Allah, titlenya Tuhan gitu. Gusti Allah, tulung jenengan paringi kulo berkah dinten niki Gusti Allah. Orang kan memakai kata Gusti Allah. Orang Jawa ya dalam menyebut Allah ya. Nah, terus enggak, orang Jawa tetap menyebut Allah dengan Allah gitu. Yang dia sebut Gusti itu Tuhan, paham ya? Beda. Gusti itu merefer pada titel Tuhan, Allah tetaplah Allah gitu. Jadi Louis ini nggak ngerti dah, guys. Makanya kacau kalau dia nggak bisa bedakan mana nama, mana title itu. Sekarang saya ganti tanya kok, Dar, tunjukin kata Gusti dalam Al-Quran ada nggak? Ya pasti kamu bilang ya pertanyaan Louis ini pertanyaan bodoh. Ya nggak ada lah kata Gusti di Al-Quran. Kan Gusti itu orang Jawa. Nah ini, jadi gini Louis nggak bisa, selagi saya katakan ya, Louis nggak bisa bedakan mana nama, mana title gitu. Jadi kenapa Nandar minta itu? Kan ini kan nama orang nggak boleh diubah, nama orang nggak boleh diterjemahkan, ya. Kalau title boleh diterjemahkan, kalau dalam bahasa Inggris title Tuhan itu adalah God. Kalau di Yunani kurios, theos segala macam itulah.
di Jawa Gusti misalnya, itu silakan kalau Anda terjemahkan title, tapi nggak boleh nama terjemahkan. Itu loh yang poin yang mau disampaikan Nandar sebenarnya. Makanya tidak akan ditemukan karena dari awal sudah salah dalam menyadur gitu, menyalin. Kok bisa nama itu diterjemahkan gitu. Coba kalau misalnya kayak apa lah, kayak nama orang, kan ada nama orang tuh yang bisa diartikan tuh guys. Apa ya contohnya? Kayak misalnya Candy. Nah, coba nama orang bule adalah Candy gitu. Lalu Anda artikan permen gitu. Wah, ini kacau. Ya kan? Misalnya ada versi Inggrisnya, Candy says ya, she want to sleep. Artinya kan Candy bilang dia mau tidur. Nah, lalu dia diterjemahkan juga Candy-nya. Permen bilang dia mau tidur. Kacau guys, nanti orang baca permen bilang dia mau tidur, permen bisa ngomong ya, padahal bukan itu, karena mereka menerjemahkan nama menjadi ya, jadi nama itu diterjemahkan, makanya kacau. Sama kita tadi, nama Allah diterjemahkan, nama Elohim diterjemahkan jadi kurios, itu makanya kacau guys. Punya, ya iya itu maksudnya Dar, pertanyaanmu itu terlampau on karena apa? Karena kamu mau cari kata Allah, Allah. Iya, karena ini identitas, nama guys, ya, nama. Sama kayak tadi. Misal ada orang namanya Candy gitu. Lalu ya, kita tahu namanya Candy, tapi di kitab Anda kok nggak ada nama Candy gitu. Kok yang ada nama permen gitu kan? Nah, itu mau pengen sampaikan Anda itu benar ya. Jadi gini, ada orang misalnya di Indonesia ini ada orang namanya, atau di Inggris ada orang namanya Candy gitu. Kita tahu Candy dulu orang bernama Candy ini begini-begini gitu. Tiba-tiba ada baca teks di Indonesia kan, kok nggak ada ini nama Candy gitu kan? Padahal nama orang tuh Candy, diganti namanya jadi permen guys. Di dalam kodeks, di awal kamu ngerti kodeks tidak mungkin ada kata Allah karena dia pakai bahasa Yunani. Terus reseptus tidak pernah disebutkan ada Allah ya. Karena kenapa? Kalau di dalam perjanjian baru itu kan aslinya bahasa Yunani. Sekarang ditanyain lagi, apa yang pengen? Nah, ini juga salah satu apa guys ya, kapan namanya? Jadi gini, saya katakan ya. Makanya guys, saya udah banyak distorsinya. Coba bayangkan, Anda bandingkan dengan Quran. Quran itu kan disampaikan oleh lisan Nabi, bahasa Arab. Nah, Nabi menyampaikan bahasa Arab, para sahabat menyalin dan menghafal dalam bahasa Arab, turun-temurun masih dalam bahasa ibunya, bahasa asli dari apa yang keluar dari Muhammad itu sampai sekarang itu masih itu. Tapi coba lihat di Alkitab, Yesus ngomong pakai bahasa apa? Nggak mungkin Yesus ngomong dalam pakai bahasa Yunani, nggak mungkin. Dia berdakwah itu ke tengah-tengah domba-domba hilang di Israel. Jadi dia pastilah pakai bahasa Ibrani gitu, bahasa Israel kuno gitu kan, bahasa Israel Ibrani gitu. Nggak mungkin dia pakai bahasa Yunani. Jadi harusnya seperti Quran itu. Jadi coba Anda bayangkan ya, anggaplah Arab dijajah sama Yunani juga gitu. Seperti dulu Israel dijajah oleh Yunani, apalagi Romawi gitu kan. Nah, tiba-tiba semua ucapan Pangeran Diponegoro, anggap dulu ada tokoh kita, bukan anggap, memang ada tokoh namanya pejuang namanya Pangeran Diponegoro atau Imam Bonjol, itu ngomong, Imam Bonjol bahasa Minang kan misalnya. Lalu penjajah Belanda itu menyalin semua, menerjemahkan kata-kata yang menonjol ke dalam bahasa Belanda. Kacau ini guys itu. Jadi yang diajarkan malah itu. Soalnya kan dia tinggal nyalin apa yang disampaikan Imam Bonjol dalam bahasa aslinya gitu. Jadi disitulah bentuk terjaga keaslian. Nah, nanti terserah dari bahasa asli itu Anda mau buat terjemahan Belanda silakan, mau buat terjemahan apa silakan, tapi tetap dalam bahasa aslinya gitu. Makanya Quran itu terjaga karena yang keluar dari lisan Nabi Muhammad itu sampai sekarang itu yaitu. Cuman Anda menerjemahkan silakan, tapi tetap ada aslinya. Kalau kita kan tidak. Yesus ngomong dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan, dan terjemahan pula yang dikatakan asli gitu. Jadi yang asli itu harusnya yang ucapan Yesus bahasa Ibrani, baru nanti diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lainnya gitu. Jadi makanya kita katakan yang bahasa Ibrani itu udah nggak asli lagi sebenarnya, karena sudah berupa terjemahan dari bahasa Ibrani Yesus gitu. Itulah poinnya guys. Kok capek tuh Ndar. Sampai di sini kita sudah tahu ya bahwa Allah itu dipakai Kristen Arab untuk menerjemahkan Elohim
Bahkan kata Allah ini dipakai untuk Jadi mereka itu kan bukan menerjemahkan, tapi lafalnya begitu. Saya katakan tadi ya, David atau Daud, atau misalnya kayak Abraham atau Ibrahim atau Moses, jadi Musa, itu lafal tiap ini. Atau Yosua ya, Yosua, Yesus, Isa, itu adalah bukan terjemahan. Jadi nama itu nggak terjemahan, tapi lafal dari bahasa setempatnya begitu, gitu guys. menerjemahkan Elohim sebelum Islam ada. Yang terlewat tadi yaitu Kodeks Vatikanus. Ini Luis nggak ngerti lagi. Kenapa orang-orang itu ya, jadi gini, sebenarnya mereka tuh bukan orang Kristen Arab. Mereka tuh adalah umat Nasrani yang masih berpegang pada ajaran Yesus. Ingat, Islam tuh bukan ada setelah Kristen ya. Ini salah besar.